Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Jajah Handika, NIM 12016042. Saya dari kelas 3B Akuntansi Syariah. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pertemuan kelima mengenai tabayyun. Yang pertama, pengertian tabayyun. Tabayyun ini secara bahasa memiliki arti itu mencari kejelasan tentang suatu hingga jelas benar adanya. Sedangkan secara istilah syariat adalah menyelidiki berita atau asal muasal berita, tidak tergesa-gesa dalam memutuskan masalah, baik dalam hal hukum, kebijakan, dan sebagainya, sehingga jelas benar permasalahannya. Adapun pentingnya mempelajari tabayyun ini adalah supaya menjadikan seseorang itu menjadi akhlak yang mulia. Akhlak mulia karena dia menjaga kemurnian ajaran Islam dan keharmonisan dalam Islam itu sendiri. Pentingnya mempelajari tabayyun di sini juga adalah supaya menerapkan prinsip-prinsip dalam Islam supaya tidak keluar dari ajaran Islam. Dan yang kedua itu adalah mengapa tabayyun itu penting dalam pemasaran. Karena dalam kita menerima kabar atau berita merupakan itu suatu kewajiban bagi kita. Setiap masyarakat itu wajib untuk menerima berita atau mendengar suatu kabar. Sebab itu terkadang kabar berita yang diterima kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya terkadang ada isu-isu atau hoak dari berita-berita yang dikabarkan. Jadi kita bisa menerapkan pemasaran itu terkadang harus mencari sumbernya yang benar. Misalnya berita meningkatnya mata uang, apakah benar? Kita harus cari dulu berita itu. Jangan sampai akibat dari berita itu kita malah menjerumus diri kita ke dalam keburukan. Dan yang ketiga itu adalah ayat yang menjelaskan tentang tabayyun. Ada banyak sekali, saya hanya membacakan beberapa ayat saja yang menjelaskan tentang tabayyun atau yang berhubungan dengan tabayyun. Yang pertama itu Al-Quran Surah Al-Isra ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تكف ما ليس لك به علم إن السمع والبشر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Kandungan dalam surah tersebut adalah jangan kalian mengikuti ataupun meyakini sesuatu yang tidak kalian ketahui kepastiannya. Jadilah orang yang teguh dalam urusanmu, janganlah mengikuti prasangka dan kabar buruk, karena pendengaran, penglihatan, dan hati manusia akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika semua itu dipergunakan untuk kebaikan, maka Allah akan membalasnya dengan pahala. Dan jika dipergunakan untuk kejelekan, maka Allah akan membalasnya dengan siksaan. Dan selanjutnya itu adalah surah Al-Ahzab ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida.
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan janganlah perkataannya, dan ucapkanlah perkataan yang benar. Kata solid bukan saja berarti benar, tetapi juga tepat waktu dan sesuai. Memang tidak ucapan yang ada tempat dan waktunya. Tidak semua kebenaran harus ada. Ungkapkan jika situasi belum mengizinkan. Ketika kamu musyrik berteriak bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu berada di tengah kaum muslim dan mendengar teriakan mereka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, jangan jawab atau tanggapi. Demikian juga sewaktu mereka berteriak tentang kematian Abu Bakar radhiyallahu anhu. Akan tetapi, ketika mereka berteriak kematian Umar, serta Umar berteriak dan membantah mereka, agaknya disinilah tempat waktu yang tepat untuk menyanggah berita bohong itu. Karena di sini jika tidak terbantah, isu itu bisa berkembang ke arah negatif dan paling tidak kesalahpahaman yang merugikan. Dan yang keempat, apa itu Al-Quran? Sepertinya Al-Quran tidak asing dari telinga kita. Al-Quran ini adalah pedoman atau sumber ajaran Islam bagi setiap muslim. Al-Quran bukan sekedar memuat petunjuk tentang hubungan manusia dengan Tuhan, namun juga mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia, serta manusia dengan alam sekitarnya. Untuk memahami ajaran Islam secara khafah, diperlukan pemahaman setiap kandungan Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, serta sungguh-sungguh dan konsisten dengan pendirian kita. Dan juga Al-Quran adalah firman Allah yang mutlak benarnya, berlaku sepanjang zaman, dan mengandung ajaran dan petunjuk tentang sebagai hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia di dunia ini dan di akhirat nanti. Ajaran dan petunjuk Al-Quran tersebut berkaitan dengan berbagai konsep yang sangat dibutuhkan oleh manusia dalam menaungi kehidupan dunia ini dan di akhirat kelak. Jadi Al-Quran ini adalah sumber ajaran Islam atau pedoman atau firman Allah yang mutlak benarnya. Adapun surah Al-Quran yang menjelaskan tentang Al-Quran dan membacanya, saya memilih itu Al-Quran surah Al-Alaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha arra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aytal ladzi yanha 'abdan idza shalah. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناشية
nasiyatin kadibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u jabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarif. Kandungan dalam surah Al-Alaq ini adalah: pertama, kita diperintahkan untuk membaca tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Quran. Dan kedua yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dari segumpal darah dan tidak sembarangan. Allah menciptakan manusia tak lantas dibiarkan begitu saja, tetapi Allah memberi aturan, perintah dan larangan yang harus diperhatikan manusia. Membaca dengan nama Allah yang Maha Pencipta, dan manusia adalah salah satu ciptaannya. Ancaman Allah terhadap orang-orang kafir yang halang-halangi kaum muslimin melaksanakan perintahnya. Itu kandungan dari surah Al-Alaq. Baik, selanjutnya itu yang kelima, yaitu adalah apa yang Anda ketahui tentang globalisasi informasi dan komunikasi. Bagaimana pengaruh globalisasi informasi dan komunikasi terhadap kegiatan pemasaran. Baik, globalisasi informasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan tergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui informasi. Dengan adanya teknologi internet dan jaringan telekomunikasi nirkabel, manusia semakin mudah untuk berhubungan satu sama lain. Seperti tidak adanya jarak yang memisahkan seseorang di Eropa dengan seseorang di Indonesia. Semua berkembang dengan cepat dan distribusi informasi tidak terbatas. Adapun hubungannya dengan pemasaran, globalisasi informasi ini sangat adanya hubungan dengan pemasaran. Karena apa? Karena ada ketergantungan antar bangsa dan antar manusia itu sendiri di seluruh penjuru dunia. Misalnya kita ingin memasarkan melalui internet di Indonesia, tapi pemasarannya itu bisa tersalurkan ke seluruh dunia. Jadi itu sangat berdampak baik untuk pemasaran itu sendiri. Nah, sedangkan globalisasi di bidang komunikasi ini adalah atau merupakan semakin mudahnya orang di dunia dalam bertukar pesan dan melalui komunikasi dengan orang-orang yang di berbagai penjuru dunia secara langsung dan dalam waktu yang cepat. Nah, adapun keterkaitan atau hubungannya dengan pemasaran ini sangat berhubungan sekali atau sangat berkaitan sekali karena komunikasi menjadi lebih mudah. Adanya globalisasi dalam bidang komunikasi ini yaitu membuat orang Indonesia bisa berhubungan dengan orang di Eropa atau orang di negara lainnya dengan cara yang cepat melalui internet atau melalui handphone atau melalui aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan atau sudah ada diciptakan seperti itu. Selanjutnya yang nomor 6 yaitu membacakan surah Al-Hujurat ayat 6 dan apa kandungan isi dan surah Al-Hujurat ayat 6 ini dan apa kaitannya dengan surah Al-Hujurat ayat ini dan pemasaran yang dilakukan perusahaan. Baiklah, saya akan membacakan surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bidahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan, dan akhirnya kamu menyelesaikan perbuatan itu. Adapun kandungan surah Al-Hujurat ayat 6 ini
menerangkan adab yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang berakal, yaitu apabila ada orang yang fasik memberitahukan kepada mereka suatu berita, maka hendaknya mereka meneliti dan tidak langsung menerima beritanya, karena jika demikian terdapat bahaya dengan besar dan terjatuh ke dalam dosa. Hal itu karena jika berita yang orang fasik menepati posisi berita orang yang benar lagi adil sehingga dibenarkan dan dilanjutkan ke konsekuensinya, tentu akan menimbulkan bahaya seperti binasanya jiwa dan harta tanpa alasan yang benar sehingga membuat seseorang menyesal. Nah, adapun hubungannya dengan pemasaran dalam sebuah perusahaan, yaitu kita harus meneliti dulu, harus tabayun dulu mengenai berita yang disampaikan kepada kita. Kita harus menelitinya dulu apakah benar atau tidak. Itu salah satu hubungannya dengan pemasaran, karena pemasaran di sini kita tidak sembarangan pemasaran, karena harus meneliti sebuah berita dulu supaya kita bisa memasarkan sebuah produk dengan benar, dengan baik, dan dengan kepercayaan diri dan baik, supaya tidak ada dampak buruk untuk diri kita sendiri dan dampak buruk untuk orang lain dengan apa yang kita tawarkan, sementara berita yang kita sampaikan itu berita yang bohong atau palsu. Jadi sebelum kita mencerna atau mengambil sebuah keputusan dari sebuah berita, kita harus menelitinya terlebih dahulu. Itu salah satu hubungannya dengan pemasaran dalam sebuah perusahaan. Yang ketujuh itu adalah membacakan surah Al-Hujurat ayat 12. Apa artinya, isi kandungannya, dan hubungannya dengan pemasaran dalam sebuah perusahaan. Baik, saya akan membacakan surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu kasiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wala tajassasu wala ya'tab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma ahihi man tafakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagian yang lain. Apabila ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha menerima taubat lagi Maha Penyayang. Adapun kandungan surah Al-Hujurat ayat 12 ini, Allah menegaskan dua hal pokok. Pertama, bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Kedua, jika terdapat perselisihan antara saudara, kita diperintahkan untuk melakukan islah, upaya perbaikan atau perdamaian. Allah juga memerintahkan hambanya yang beriman, yaitu yang mereka membenarkan Allah dan Rasulnya dan beramal dengan syariatnya, agar menjauhkan diri mereka dari sangkaan yang buruk kepada orang-orang mukmin. Nah, kaitannya dengan pemasaran itu, yang pertama itu kita sebagai produsen dengan konsumen itu semuanya bersaudara. Yang kedua itu, jika ada perselisihan, misalnya rekan kerja, bawah dan juga atasan, kita bisa melakukannya perbaikan dengan atau perdamaian. Dan juga kita seorang produsen dengan konsumen juga kita bisa melakukan, jika ada pelisihan, jika bisa melakukan dengan perbaikan atau perdamaian. Itu salah satu hubungannya dengan pemasaran dalam surah Al-Hujurat ayat 12 ini. Selanjutnya itu yang ke-8, yaitu membacakan surah Al-Isra ayat 82 dan 9. Apa kandungan isi dari surah Al-Isra ayat 9 dan 82 ini? Dan apa kaitannya dengan pemasaran
yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Baik, saya akan membacakan surah Al-Isra ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Adapun kandungan dalam surah Al-Isra ayat 82 ini adalah ayat ini menerangkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW sebagai obat penyakit kejahilan, yaitu syirik dan kesesatan, yaitu penyakit-penyakit jiwa yang merupakan rahmat bagi seluruh kaum muslimin, baik bagi individu maupun bagi masyarakat yang mau melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka masuk surga dan melepas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Adapun kandungannya atau kaitannya dengan pemasaran yang dilakukan oleh sebuah perusahaan itu adalah pertama, kita melakukan sebuah perusahaan atau pemasaran dalam sebuah perusahaan itu harus apa? Harus berpatokan dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ini itu adalah obat untuk kita menyelesaikan semua masalah yang ada dalam kita. Apalagi misalnya di dalam sebuah perusahaan misalnya ada ritual-ritual yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, itu bisa menjadi syirik atau kesesatan atau penyakit jiwa atau rahmat bagi seluruh kita dalam perusahaan tersebut. Dan selanjutnya itu Al-Quran surah Al-Isra ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Adapun kandungan surah Al-Isra ayat 9 ini adalah itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pujian terhadap kitab yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran sebagai kitab samawi paling agung dan paling luas cakupannya, menyangkut semua jenis ilmu, kitab yang paling terakhir yang bersumber dari Rabbul Alamin. Nah, adapun hubungannya atau kaitannya dengan pemasaran dalam sebuah perusahaan adalah di sini kita dituntut untuk menyampaikan pujian terhadap kitab yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran. Nah, Al-Quran di sini yaitu mencakup seluruh apa yang kita lakukan. Misalnya dalam sebuah pemasaran dalam sebuah perusahaan itu mencakup apa yang sudah dijelaskan oleh Al-Quran Rabbul Alamin. Jadi itu sangat berhubungannya dengan sangat tergantung kepada Al-Quran. Dan selanjutnya yang ke-9 yaitu baca surah Ali Imran ayat 144. Apa isi kandungan dari surah Ali Imran ayat 144 ini? Apa kaitannya dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan? Baik, saya akan membacakan surah Ali Imran ayat 144. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Adapun kandungan surah Al-Imran ayat 144 ini adalah Muhammad tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah beliau sesungguhnya sebelumnya beberapa orang rasul. Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Nah, kandungan surah ini itu hubungannya dengan pemasaran adalah sebelumnya Rasul beberapa sebelumnya telah berlalu beberapa Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan selanjutnya itu yang ke-10, membacakan surah Al-Isra. Apa kandungan isi surah Al-Isra ini dan apa kaitannya dengan pemasaran dalam sebuah perusahaan? Baik, saya akan membacakan surah Al-Isra ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبشر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Adapun kandungan surah Al-Isra ayat 36 ini adalah menjelaskan bahwa ayat ini memberi tuntunan bahwa dilarang mengikuti sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang hal itu, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Bahkan Al-Qatadah menegaskan janganlah seseorang mengatakan atau mendengar hal ini belum mendengarnya. Jangan menyatakan melihat padahal ia sendiri belum melihatnya, dan jangan pula menyatakan mengetahui sesuatu padahal ia sendiri belum mengetahuinya. Karena itulah Rasulullah SAW meminta umatnya untuk menjauhi sikap menduga-duga atau prasangka, karena hal ini termasuk perbuatan dosa. Nah, adapun hubungan dengan pemasaran, yaitu kita ditegaskan untuk tidak boleh menduga-duga dalam suatu hal atau berprasangka dalam suatu hal. Misalnya, sebelum kita mengetahui atau suatu hal tersebut, misalnya suatu hal informasi tersebut, kita tidak boleh berprasangka buruk dalam hal tersebut. Itu menjadi salah satu hubungannya dengan pemasaran dalam sebuah perusahaan. Dan selanjutnya itu yang ke-11, membacakan surah Al-Ahzab. Apa kandungan isi surah tersebut? Apa kaitannya dengan pemasaran dalam yang dilakukan sebuah perusahaan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Adapun kandungannya dalam surah Al-Ahzab ayat 70 ini adalah menjelaskan tentang perintah bertakwa kepada Allah dan juga tentang selalu berbicara menggunakan perkataan yang benar. Nah, adapun kaitannya atau hubungannya dengan pemasaran dalam dilakukan sebuah perusahaan itu adalah kita harus selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala keadaan. Misalnya, kita sedang melakukan sebuah pemasaran, dilakukan sebuah perusahaan, kita bertakwa kepada Allah, berarti kita takut akan melakukan sebuah keburukan karena kita takut akan adanya siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Dan juga selalu berbicara menggunakan perkataan yang benar. Nah, ini menerangkan kepada kita dalam sebuah perusahaan, yaitu kita melakukan pemasaran, kita harus berbicara dengan perkataan yang benar dan baik. Karena apa?
karena perkataannya benar dan juga baik akan berdampak bagi kita di dunia dan di akhirat kelak, karena perkataan yang benar akan bisa menjadi kepercayaan seseorang kepada kita, dan juga perkataan yang benar kita bisa menjadi seseorang hamba yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya itu membacakan surah Qaf ayat 18. Apa kandungannya dan apa kaitannya dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, saya akan membacakan surah Qaf ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Nah, tidak ada sesuatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisi malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Nah, di sini dijelaskan bahwa kandungannya itu sesuatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisi malaikat pengawas yang selalu mencatat. Tidak ada sesuatu kata yang diucapkan mengandung kebaikan maupun kejahatan melainkan ada malaikat yang mengawas, yang meneliti atau mencatat kebaikan atau kejahatan yang kita lakukan. Nah, adapun kaitannya dengan pemasaran yang dilakukan sebuah perusahaan, itu kita dituntut untuk melakukan atau perkataan yang benar dan juga baik, karena setiap yang perkataan yang kita lakukan itu mengandung atau ada pengawas dari malaikat yang siap mencatat dari kebaikan atau keburukan. Misalnya kita berkata buruk dengan seseorang, rekan kerja kita, atasan kita berbohong misalnya, terus dengan konsumen dan sebagainya, itu salah satu menjadi keburukan kita yang dicatat oleh malaikat pengawas tersebut. Baik, selanjutnya itu yang ke-13, membacakan surah At-Taubah ayat 67 dan surah An-Nur ayat 15. Apa isi kandungannya surah At-Taubah ayat 67 dan surah An-Nur ayat 15? Apa kaitannya dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan? Baik, saya akan membacakan surah At-Taubah ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-munafiquna wal-munafiqut ba'suhum min ba'din ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum. Nasallaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. Mereka menggenggam tangannya kikir. Mereka telah melupakan kepada Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang asyik. Adapun kaitannya dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan, kita jangan menjadi orang-orang munafik, baik laki-laki maupun perempuan. Sesungguhnya apa yang perbuat orang-orang munafik itu adalah yang memungkar. Mereka mencegah perbuatan yang ma'ruf karena mereka adalah, sesungguhnya mereka itu orang-orang kafir, itulah orang-orang munafik, itulah orang-orang yang fasik. Jadi kita jangan mengikuti orang-orang munafik. Dan selanjutnya itu saya akan membacakan surah An-Nur ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittalaqawnahu bi'alsinatikum wa taquluna bi'afwaikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyana
wa tahsabunahu hinan wa huwa indallahi azim. Ingatlah, ketika kamu menerima berita bohong itu darimu mulut ke mulut, dan kamu kata dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggap remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal besar. Nah, adapun kaitan dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan itu adalah dalam kita menerima berita bohong dari mulut ke mulut, sedangkan kita tidak mengetahui berita bohong tersebut, tapi kita anggap remeh dengan berita tersebut, kita menerimanya, bahkan itu ada kaitannya dengan pemasaran. Pemasaran di situ kita tidak bisa sembarangan menerima berita bohong. Kita harus menelitinya terlebih dahulu, tabayun terlebih dahulu, karena yang kita anggap remeh itu adalah dalam pandangan Allah itu adalah persoalan yang besar. Baik, selanjutnya yang ke-14 yaitu bagaimana perbedaan penafsiran ayat Al-Qarni dan M. Quraisy Shihab tentang ayat-ayat tabayun. Adapun penafsiran ayat Al-Qarni menafsirkan ayat tabayun itu adalah ijmali, sedangkan Al-Quraisy Shihab menggunakan metode tahili. Nah, ayat Qarni corak tafsir Sunni al-Isyari, sedangkan Al-Quraisy Shihab adalah corak tafsir al-Adabi al-Ijma'i. Makna tabayun menurut ayat Al-Qarni adalah teliti dalam menerima informasi, jangan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan atau menuduh orang lain dalam masalah. Sedangkan menurut M. Quraisy Shihab, tabayun teliti dalam menerima berita dan informasi, apalagi dari orang fasyik. Dan ke-15, bagaimana persamaan penafsiran ayat Al-Qarni dan tentang ayat-ayat. Adapun persamaan, mereka menafsirkan itu adalah misalkan yaitu teliti dalam menerima informasi, jangan tergesa dalam mengambil keputusan. Itu salah satu persamaan dalam ayat Al-Qarni dan Quraisy Shihab tentang ayat-ayat tabayun. Yang ke-16, sebutkan dan jelaskan model-model riset menurut Islam, dan jelaskan tujuan dari tabayun. Adapun riset menurut Islam itu adalah misalnya ada metode bayani, metode burhani, ada metode tajribi, ada metode irfani. Nah, itu salah satu metode-metode dari Islam itu sendiri. Sedangkan metode atau penelitian menurut Islam itu sangat baik karena dan juga benar karena meneliti atau tabayun sebelum melakukan sebuah argumen atau menyampaikan atau melaksanakan sebuah kegiatan atau melakukan itu, kita harus tabayun dulu atau riset dulu metode penelitiannya dulu, karena itu sangat baik untuk kita ke depannya. Sedangkan tujuan dari tabayun itu sendiri adalah tujuannya adalah untuk meneliti sebuah kebenaran, sebuah informasi yang kita dapatkan. Itu salah satu tujuan dari tabayun itu sendiri. Adapun urgensi tabayun dan kualitas informasi dalam membangun komunikasi itu terhadap suatu kabar berita merupakan kewajiban bagi kita untuk dalam hidup masyarakat, sebab terkadang berita yang kita terima kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi seharusnya kita harus
dengan adanya tabayun. Itu Allah telah memperingatkan kepada kita dalam firman-Nya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, karena agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Al-Quran surah 49. Nah, adapun informasi dalam membangun komunikasi, kita harus meneliti sebuah informasi tersebut dulu untuk membangun sebuah komunikasi. Misalnya, jika informasi itu benar, kita bisa merangkai sebuah informasi, sebuah komunikasi yang benar juga atau baik. Selanjutnya itu yang ke-18. Jelaskan lingkungan bisnis dalam perspektif Islam. Nah, yang menurut saya jelas adapun misalnya lingkungan bisnis dalam perspektif Islam itu, kita mengetahui bisnis merupakan suatu untuk menjelaskan segala aktivitas sebagai institusi dan jasa yang perlu di kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, secara umum bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan dan penghasilan dan rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidup dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Adapun sektor ekonomi bisnis tersebut meliputi pertanian, sektor industri, jasa, dan perdagangan, dan sebagainya. Nah, dalam membangun di sini kita harus menentukan prinsip-prinsip etika bisnis yang dilakukan dalam bisnis tersebut. Selanjutnya yang 19, sebutkan dan jelaskan variabel lingkungan bisnis. Adapun variabel dalam lingkungan bisnis itu, yang pertama itu kekuatan politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, alam, dan hukum, dan sebagainya. Itu salah satu variabel dalam lingkungan bisnis. Misalnya kekuatan politik, di situ juga mempengaruhi karena dari jabatan dia sudah menjadi agak terkenal di masyarakat dan sebagainya. Itu salah jadi variabel lingkungan bisnis. Dan ekonomi. Nah, ekonomi juga mendukung pertumbuhan variabel dalam lingkungan bisnis tersebut. Terus sosial, budaya. Nah, budaya di situ juga mempengaruhi variabelnya juga, karena budaya di sini misalnya kita ingin menawarkan sebuah produk dan budaya di sekitar kita belum mengetahuinya, yang diperlukan mereka itu apa dan bagaimana. Jadi kita harus mengetahui budaya mereka dulu. Faktor alam dan hukum itu salah jadi variabel dalam lingkungan bisnis. Selanjutnya yang 20, mengapa perusahaan dalam melakukan bisnis harus beradaptasi dengan lingkungan? Karena kalau tidak beradaptasi dengan lingkungan, kita tidak tahu bagaimana cara kita melakukan sebuah pemasaran, sebuah kinerja dengan baik, karena ada beradaptasi dengan lingkungan. Di sini kita bisa mengetahui keinginan masyarakat itu bagaimana, terus kehidupan bagaimana masyarakat itu bagaimana, kebutuhan individu bagaimana, kebutuhan konsumen itu bagaimana. Kita harus mengetahuinya, karena untuk melakukan sebuah bisnis itu kita harus tahu medannya, tempatnya, dan juga ketertarikannya, tingkah laku konsumen bagaimana, dan budaya yang ada di situ bagaimana. Kita harus mengetahuinya, sebab untuk keberhasilan kita ke depannya itu harus dilandasi dengan kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Dan 21, bagaimana perspektif Islam terhadap fenomena lingkungan bisnis. Nah, dalam perspektif Islam terhadap fenomena lingkungan bisnis di sini
Menurut saya, perspektif Islam terhadap fenomena lingkungan bisnis itu tidak jadi permasalahkan, karena Rasulullah sendiri, beliau adalah seorang yang pembisnis. Alangkah sebabnya, itu salah satu jadi contoh kita karena beliau sudah menjadi pembisnis dan yang baik, jujur, dan bertanggung jawab yang benar dan disiplin. Itu salah satu contoh kita. Dan selanjutnya itu yang kedua, silahkan baca artikel pengantar bisnis Islam perusahaan dan lingkungan bisnis Islam. Kira-kira apa yang Anda peroleh dan bagaimana Anda menerapkan dalam menjalankan suatu bisnis. Nah, adapun yang saya peroleh dari membaca pengantar bisnis Islam dan lingkungan bisnis ini adalah, pertama, saya mengetahui tentang bisnis, pemasaran, terus lingkungan bisnis, pengaruh, tujuan dari bisnis, dan sebagainya. Itu yang saya dapatkan dari artikel pengantar bisnis Islami perusahaan. Dan menerapkannya dalam menjalankan suatu bisnis. Nah, saya bisa mengetahui pemasaran yang baik dan benar itu bagaimana, menurut syariat itu bagaimana, menurut Al-Quran dan hadis itu bagaimana. Itu salah satu yang saya terapkan dalam suatu bisnis ke depannya. Nah, yang ke-23, bagaimana ciri-ciri perusahaan Islami dan perusahaan non-Islami. Menurut saya, ciri-ciri perusahaan Islami dan perusahaan non-Islami itu adalah secara Islami. Dia berdasarkan Islam, yaitu prinsip-prinsipnya, dan berdasarkan Al-Quran dan hadis itu yang tidak dilupakan. Sedangkan perusahaan sedangkan perusahaan non-Islam itu biasanya mereka tidak mengenal prinsip-prinsip dalam Islam, menurut Al-Quran dan hadis tidak mengenal itu. Mereka tidak mengenal riba dan sebagainya, tidak mengenal yang buruk dan sebagainya. Dan selanjutnya yang ke-24, apa yang dimaksud dengan lingkungan bisnis Islam. Nah, adapun lingkungan bisnis Islam yaitu adalah pengembangan bisnis secara syar'i di lingkungan Islam juga dapat menemui dengan mudah bagaimana cara kita menjalankan bisnis secara Islami. Dan selanjutnya yang 25, jelaskan perbedaan antara perusahaan Islam dengan perusahaan non-Muslim. Nah, yang ke-25, jelaskan antara perbedaan antara perusahaan Islam dan non-Islam. Nah, perusahaan Islam itu merujuk kepada Al-Quran yang sunnah yang Islami. Mereka tidak lepas dari Al-Quran dan sunnah. Sedangkan non-Islam, perusahaan non-Islam, mereka tidak mengenal yang namanya riba, yang namanya ghahar, yang namanya dan sebagainya. Mereka tidak mengenali perusahaan-perusahaan misalnya seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, ke-26, jelaskan perbedaan lingkungan bisnis Islami dan lingkungan bisnis non-Islami. Nah, lingkungan bisnis Islami di sini itu adalah lingkungan yang dimana terdapat sebuah produsen dan sebuah konsumen yang dimana mereka melakukan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam. Misalnya etikanya dalam pemasaran, etikanya sebagai perilaku konsumen, itu bagaimana. Itu salah satu dari prinsip-prinsip yang ada di dalam Islami itu sendiri. Sedangkan lingkungan bisnis non-Islami, nah lingkungan bisnis non-Islami mereka misalnya persaingan. Mereka persaingan secara
buruk, secara tidak baik. Karena apa? Karena terdapat riba dan sebagainya, karena ada kecurangan dan sebagainya. Itu salah satu dari lingkungan bisnis non-Islami. Dan yang 27 itu, Anda memilih perusahaan Islami atau non-Islami. Mengapa? Saya memilih perusahaan Islami karena perusahaan Islami itu melakukan prinsip-prinsip yang ada di dalam Islam menurut Al-Quran dan Sunnah, menurut tuntunan dari Rasulullah SAW. Kenapa? Karena di situ juga dari akhlak saya terbentuk, dari kepribadian terbentuk, dari tata cara kerja terbentuk dan sebagainya. Itu terbentuk menjadi lebih baik dan benar. Tidak ada kebohongan, tidak ada kecurangan dan sebagainya. Dan selanjutnya itu, jelaskan urgensi lingkungan bisnis Islami. Adapun urgensi lingkungan bisnis Islami di sini itu adalah prinsip-prinsip di mana dalam lingkungan bisnis Islam itu membutuhkan yang tidak lepas itu Al-Quran dan hadis. Karena apa? Dalam melaksanakan sebuah kegiatan, misalnya etika dalam berbisnis, misalnya berkata jujur, baik, sopan, santun, sebagainya, dan akhlaknya baik, itu salah satu jadi urgensi lingkungan bisnis Islami. Dan yang ke-29, silahkan baca artikel tentang makalah manajemen, tentang analisis lingkungan bisnis, dan coba jelaskan isi dari makalah manajemen tersebut. Baiklah. Adapun makalah dari manajemen di sini salah satunya itu pengertian dari manajemen itu sendiri. Manajemen itu suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target individu atau kelompok tersebut secara kompetitif menggunakan sumber daya yang tersedia. Dan juga manajemen menurut para ahli. Itu salah satu isi dari makalah manajemen tersebut. 30. Apa manfaat Anda membaca artikel-artikel mengenai tabayun dalam lingkungan bisnis yang sudah Bapak posting ini? Nah, manfaat yang saya dapatkan itu saya bisa mengetahui tabayun itu apa. Tabayun itu salah satu ajaran Islam yang sudah dikenal sejak Rasulullah SAW. Tabayun itu bisa disebut dengan interaksi guna terutama menyelesaikan sebuah masalah. Nah, tabayun itu sendiri adalah perilaku penting yang harus dilakukan setiap individu hal karena perkembangan teknologi, persebaran informasi yang amat pesat. Setiap hari kita informasi yang sering kita informasi itu sudah jelas asal-usulnya, serta isi sudah tentu valid dan benar. Maka dari itu tabayun di sini itu mencari kejelasan hingga terang dan benar. Nah, di sini bisa saya pahami mengenai artikel-artikel dan tabayun di sini saya bisa mengetahui terlebih dahulu dari informasi yang saya dapatkan. Saya bisa menelitinya terlebih dahulu agar bisa benar dari informasi tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.